lagi kita berjumpa di sekolah minggu Kampung Baru. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih menjaga kami dan memelihara kami hingga hari ini, Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tuhan berkati kami sehingga kami dapat mengikutinya dari awal hingga akhirnya, Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, mari kita menyanyikan lagu yang pertama. Hari ini harinya Tuhan. Ya, kita tahu setiap hari adalah harinya Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sedikit dari firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Seharusnya anak-anak masih ingat ya lagu ini ya. Oke, mari kita menyanyikan lagu ini. Buka kita, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah-berbuah
atas penyertaan Engkau, sehingga pada saat ini Tuhan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memakai roh saya akan menyampaikan firman Tuhan agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik, dan juga Engkau yang menuntun setiap dari kami agar kami dapat mengerti firman yang disampaikan dengan baik dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah Kitab Allah yang Hilang, yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 hingga 13 dan pasal 23 ayat 1 hingga 3. Adik-adik, langsung mau tanya nih, adik-adik tahu tidak? Selama ini semua kisah pelajaran yang didapatkan oleh adik-adik mengenai Allah, mengenai Daud, Saul, Salomo, Abraham, itu semua diambil dari satu buku saja. Nah, benar, buku itu adalah buku Alkitab. Alkitab ini merupakan buku Allah yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena di dalam buku ini berisi kisah-kisah nyata yang dapat dijadikan pelajaran agar kita bisa mengetahui kira-kira Tuhan mau kita bagaimana sih menjalani hidup kita dengan benar. Nah, adik-adik, dari foto yang Lause berikan ini, Lause mengumpulkan beberapa foto buku Alkitab yang berbeda-beda. Nah, dari foto ini kebetulan Lause juga punya 2 di rumah ya. Ada yang biru, The Children's Bible, dan juga buku Alkitab yang kecil ini. Nah, mungkin adik-adik pasti berpikir dari buku ini mungkin isinya berbeda-beda karena dari luar kelihatan berbeda. Tapi adik-adik, sebenarnya semua dari buku-buku itu isinya adalah sama. Isinya yaitu menceritakan tentang Allah. Nah, adik-adik mungkin dari beberapa buku yang ada di foto itu mungkin ada yang belum pernah melihat ya, atau mungkin ada juga yang sudah punya di rumah mereka. Nah, kenapa sih kira-kira mereka tuh mau membuat sekarang buku Alkitab tuh menjadi buku yang bermacam-macam? Kalau bisa dilihat dari buku yang biru ini, nah di dalamnya itu ada tulisan lalu juga ada gambarnya. Jadi bisa membantu adik-adik untuk mengerti isi cerita yang ada di dalamnya. Nah, begini sama juga dengan buku Alkitab yang kecil ini. Nah, di buku Alkitab yang kecil ini juga terdapat gambar. Nah, ada gambarnya ya. Jadi dalam membaca cerita kita, adik-adik juga bisa dibantu dengan gambarnya untuk dapat membayangkan dan dapat lebih lagi untuk mengerti isi dari ceritanya. Nah, oleh karena itu adik-adik, karena sekarang juga sudah terdapat banyak sekali cara ya, banyak sekali buku untuk membantu adik-adik dapat mengerti isi dari Alkitab, maka adik-adik tidak boleh takut ataupun malas ya untuk membaca Alkitab. Oke, kembali lagi ke ceritanya. Kita baca dulu dari 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 hingga 4. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedidah binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam panitera itu ke rumah Tuhan, katanya, "Pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan panitera itu masuk menghadap raja, disampaikannya lah kabar tentang itu kepada raja. Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang telah terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkanlah pakaiannya.
Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkiah, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitera itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya." Kemudian di 2 Raja-Raja pasal 23, sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar, dengan didengar mereka yang membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menetapi perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Nah, adik-adik, mungkin selama Lause membacakan 16 ayat tadi pasti ada yang merasakan bosan atau merasakan tidak mengerti ya, karena mungkin kata-katanya terlalu sulit. Nah, jadi mulai sekarang Lause akan menceritakan kembali dengan kalimat yang lebih sederhana dan juga tentunya dibantu dengan gambar. Semoga adik-adik dapat lebih mengerti. Kalau adik-adik sudah mendengarkan dari 16 ayat tadi, pasti adik-adik sudah tahu ya kira-kira tokoh utama hari ini adalah siapa, yaitu Yosia. Yosia ini merupakan raja yang diangkat pada usia umur 8 tahun. Nah, adik-adik, sebelum kita bercerita tentang Yosia, kita kembali dulu ke zaman sebelum Raja Yosia menjabat, yaitu pada zaman Raja Salomo. Nah, pasti adik-adik sudah sering yang mendengar tentang Raja Salomo. Nah, Raja Salomo ini terkenal karena ia bijaksana, dan pada zaman ia menjabat sebagai raja, ia juga sempat mendirikan sebuah bait suci yang begitu mewah dan begitu indah, sehingga banyak orang datang dan menyembah Tuhan di bait suci tersebut. Tapi adik-adik, setelah Raja Salomo ini meninggal, maka ia pun digantikan oleh raja-raja berikutnya, yaitu dari keturunannya ya. Tapi disayangkannya itu, raja-raja berikutnya ini tidak menyayangi Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, dan juga tidak menyembah Tuhan, sehingga bait suci mulai dilupakan, dan banyak orang yang sudah jarang pergi ke bait suci untuk menyembah Tuhan. Sehingga dikarenakan sedikit orang yang berkunjung ke bait Tuhan, dan kemudian lama-kelamaan bait suci pun mulai ditinggalkan, dan akhirnya mulai rusak, dan dari bangunannya mulai retak juga ya, dari batu dan juga dari dindingnya juga kelihatan retak, dan juga banyak sampah-sampah dan juga rongsokan yang menumpuk di dalamnya. Sehingga Allah ketika melihat bait suci yang begitu kotor tersebut, Allah menjadi sedih. Nah, adik-adik, balik lagi ke zaman Raja Yosia. Nah, Yosia ini diangkat menjadi raja pada usia 8 tahun. Nah, bisa bayangkan kira-kira ketika berusia 8 tahun, adik-adik sedang ngapain? Nah, kalau seingat Lause, waktu Lause berusia 8 tahun mungkin sekitar SD ya, SD kelas 2 atau 3, dan mungkin di rumah masih nonton Naruto atau nonton Teletubbies, atau mungkin nonton kartun yang lainnya, Ultraman Cosmos atau semacamnya. Nah, kalau adik-adik, apa yang sedang adik lakukan ketika adik-adik berada di usia 8 tahun? Mungkin sekarang ada adik-adik yang sedang berusia 8 tahun, atau mungkin ada yang di atas 8 tahun, atau mungkin ada yang lebih kecil. Nah, adik-adik sekarang mungkin pekerjaannya tuh belajar ya di sekolah, lalu pulang ke rumah mungkin main games, atau mungkin belajar, atau nonton kartun. Tapi adik-adik, Yosia ini berbeda dari kita semua. Pada usia 8 tahun, dia sudah diangkat menjadi raja dan sudah diberikan tanggung jawab yang begitu besar. Nah, meskipun di usia kecil Yosia ini sudah diberikan tanggung jawab yang begitu besar, namun Yosia tetap bisa tumbuh besar menjadi seorang raja yang baik dan raja yang mengasihi Tuhan. Suatu hari ketika Yosia ini sudah beranjak dewasa ya, sudah menjadi seorang pemuda, ketika dia melihat bait suci, ia turut sedih karena melihat kondisi dari bait suci yang mulai rusak dan ditinggalkan tersebut. Sehingga Raja Yosia ini memutuskan untuk memperbaiki bait suci tersebut. Lalu Raja Yosia pun menyuruh rakyat-rakyatnya
untuk mengumpulkan uang dan mempersembahkan uang tersebut untuk memperbaiki bait suci dan untuk membersihkan bait suci yang kotor tadi. Nah, rakyat-rakyat ini juga dengan senang mempersembahkan uang untuk membangun bait suci tersebut, dan juga Raja Yosia menyuruh untuk tukang bangunan, tukang batu, tukang kayu untuk datang dan memperbaiki bait suci tersebut. Nah, ketika dalam proses memperbaiki bait suci tersebut pada suatu hari, ada seorang imam yang namanya Imam Hilkiah. Imam tersebut menemukan sebuah gulungan tua yang tertinggal di bait suci tersebut. Gulungan itu seperti di foto yang dapat dilihat, itu merupakan sebuah potongan kulit yang bentuknya persegi panjang, lalu dililit dengan kayu di bagian kanan dan bagian kirinya, dan di dalamnya itu ada tulisan. Nah, ketika Imam Hilkiah ini menemukan gulungan tersebut, Imam Hilkiah itu memberikan kepada pegawai rajanya. Setelah pegawai raja melihat gulungan tersebut, ia pun tahu bahwa gulungan itu merupakan gulungan tua yang istimewa. Lalu pegawai raja tersebut segera memberikan gulungan tua itu kepada Raja Yosia. Kemudian Raja Yosia pun menyuruh pegawai raja tersebut untuk membacakan isinya di hadapannya. Nah, ketika Raja Yosia ini mendengarkan isi dari firman Tuhan yang ada di dalam gulungan tersebut, ia pun menjadi sedih dan menjadi sadar bahwa selama ini Raja Yosia dan juga rakyat-rakyatnya telah sekian lama melupakan Tuhan dan tidak menyembah Tuhan lagi. Nah, kira-kira apa sih isi dari firman Tuhan yang ada di dalam gulungan tersebut? Nah, di dalam gulungan tersebut berisi tentang murka Tuhan terhadap bangsa Israel yang terus melupakan Tuhan. Mungkin adik sudah pernah mendengar ya, atau sering mendengar cerita tentang Nabi Musa yang menuntun bangsa Israel untuk sampai ke tanah Kanaan. Nah, pasti adik juga sangat tahu ya tentang ceritanya, di mana di dalam perjalanan tersebut ke tanah Kanaan selama bertahun-tahun terdapat banyak sekali mujizat ya dari Tuhan untuk bangsa-bangsa Israel. Namun tetap saja bangsa Israel sering melupakan Tuhan dan kembali menyembah berhala. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kondisi rakyat-rakyatnya pada saat itu. Mereka mulai melupakan Tuhan. Sehingga ketika Raja Yosia mendengarkan firman Tuhan yang ada di gulungan tersebut, ia menjadi tahu bahwa mereka selama ini sudah merupakan Tuhan. Sehingga ia pun memanggil semua orang, termasuk rakyat-rakyatnya, dan membacakan isi dari gulungan tersebut kepada rakyat-rakyatnya. Lalu adik-adik, rakyat-rakyat tersebut pun merasa bersyukur karena mereka mendapatkan peringatan dari Raja Yosia, dan di saat itulah juga Raja Yosia beserta dengan rakyat-rakyatnya berjanji untuk mengikuti segala perintah dari Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau belajar juga dari Raja Yosia ini dan juga rakyat-rakyatnya yang mereka tuh sadar bahwa mereka itu merupakan Tuhan, dan mereka itu juga tidak mengabaikan gulungan tua itu, seperti yang pada saat ini itu disebut juga dengan membuka kitab ya. Oleh karena itu kita juga harus seperti mereka, adik-adik juga jangan malas ya, setiap hari harus rajin membaca Alkitab. Kenapa? Karena di dalam Alkitab itu terdapat perintah-perintah Tuhan ya untuk kita. Nah, selain itu juga di dalam Alkitab itu banyak terdapat cerita ataupun kisah nyata yang benar-benar terjadi yang bisa dijadikan pelajaran untuk kita. Nah, seperti cerita tadi, di dalam gulungan tersebut terdapat cerita tentang Nabi Musa dan juga bangsa Israel tersebut yang mendapatkan hukuman dari Tuhan. Sehingga hal ini menjadi suatu peringatan bagi Raja Yosia bahwa mereka juga sudah melakukan hal yang sama, sehingga dia menjadi sadar dan bertobat. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 119 ayat 160 yang isinya adalah dasar firman-Mu adalah kebenaran. Nah, walaupun ayat hafalan hari ini itu pendek, namun sangat pentingnya kita tahu bahwa firman Tuhan ini adalah kebenaran yang tidak akan pernah bisa berubah, walaupun sudah melewati beberapa tahun, beberapa abad, namun tetap saja firman Tuhan itu adalah kebenaran yang mutlak dan tidak bisa berubah. Adik-adik, hari ini juga ada kuis ya untuk cerita yang sudah saya ceritakan tadi. Untuk
kuisnya nanti akan ditampilkan setelah ibadah di akhir video ini. Jangan lupa untuk mengikuti kuisnya, dan untuk jawabannya ditulis tangannya lalu difotokan dan dikirim ke Google Classroom. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena saat ini kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah dari firman yang kami dengarkan pada hari ini, kami boleh mengerti dengan baik dan kami boleh melakukannya dengan baik dalam kehidupan kami. Engkau yang menuntun agar setiap dari kami boleh belajar dari Raja Yosia dan juga para rakyatnya, bagaimana untuk sadar bahwa kami telah selama ini kami telah mulai melupakan Engkau dalam kehidupan kami, mungkin dari kelakuan kami, mungkin dari tindakan kami yang kami jarang membaca Alkitab ataupun jarang untuk berdoa. Kiranya mulai hari ini kami boleh belajar dari cerita hari ini, kami boleh lebih rajin lagi untuk mendekatkan diri kami kepada Engkau, boleh lebih rajin lagi untuk membaca Alkitab, dan boleh lebih rajin lagi untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri kebaktian hari ini, mari kita menyanyikan lagu yang terakhir, Ku Mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Sekali lagi ya, kita nyanyi lagu ini ya. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. Anak-anak, kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita doa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam bahasa Mandarin. 祝祷文，我们在天上的父，愿人都属父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一生承担，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀皆是父的，直到永远。阿min. Oke anak-anak, bagi yang belum bisa boleh belajar ya di YouTube ini, oke? Oke anak-anak, sampai jumpa